sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Menyaksikan acara opening ceremony Festival Jakarta Grand Sale 2014. Menggelar program tahunan Pemda DKI Jakarta yaitu Festival Jakarta Great Sale ke-487. Digelar selama 6 minggu mulai dari Gajah Mada Plaza, Pejaten Village, Kalibata City, Pusat Grosir Cililitan, City, Central Park, Gandaria City, Blok M Mall,
Holding dulu, holding. Berarti ya. Don, ayo. DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat datang di Emporium Fluid Mall. Selamat malam, selamat datang di Emporium Fluid Mall dalam acara Opening Ceremony Festival Jakarta Great Sale 2014. Acara ini disponsori oleh Bank BRI, Bolt, Secure Parking, First Media, Volkswagen. Mari kita nikmatin musik tradisional Betawi, Gambang Kromong. Selamat menyaksikan. Hujan gerimis aja, ikan meleleh ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari ganti. Pergi berlayar ke Tanjung Tiong, kenapa ada menangis aja? Kalau memang jodoh Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Mari Alka Pangestu. Selamat datang kami sampaikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Mari Alka Pangestu. Selamat datang di Ballroom Emporium Fluid Mall. Selaku Ketua DPD APPBI DKI Jakarta dan juga CEO Emporium Fluid Mall untuk menyampaikan sambutannya kepada Ibu. Selamat malam dan selamat datang. Kami sampaikan kepada yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Mari Alka Pangestu, yang terhormat PLT Gubernur DKI Jakarta
Bapak Basuki Cahayapurnama beserta Ibu, yang terhormat Asisten Perekonomian dan Admin Sekda DKI Jakarta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenannya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini opening ceremony Festival Jakarta Great Sale 2014. Mana diketahui bahwa Festival Jakarta Great Sale diadakan berkenaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, pada tahun ini Festival Jakarta Great Sale kami fokuskan untuk memberikan tempat kepada Dekranasda dan juga UMKM sehingga bisa tampil di pusat-pusat belanja untuk menunjukkan produk-produk kreatifnya. Para pengunjung dari pusat belanja juga dapat mengenal lebih baik kerajinan-kerajinan produk Indonesia dan desainer muda dan juga pengrajin-pengrajin yang lebih kreatif dengan mutu-mutu yang lebih baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam rangkaian Festival Jakarta Great Sale 2014, maka panitia juga menyelenggarakan Grand Midnight Shopping serentak pada tanggal 21 dan 22 Juni akan diadakan Midnight Sale di 14 pusat belanja. Nah, ini merupakan suatu kesempatan juga untuk para konsumen, para undangan untuk berbondong-bondong mencari produk-produk yang disenangi. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, bahwa kami mempunyai harapan dengan Jakarta Great Sale ini pendapatan retailer maupun rekreasi dan juga hiburan akan meningkat. Dan tentunya kami juga berharap bahwa Festival Jakarta Great Sale tahun demi tahun akan terus dapat meningkat kualitasnya. Dalam kesempatan ini tentunya kita sama-sama berharap bahwa Festival Jakarta Great Sale suatu hari akan menjadi ikon belanja bagi kota Jakarta khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Tentunya ini merupakan suatu kerja yang berat. Tanpa dukungan dari Pemprov DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, serta dukungan dari pemerintah yaitu dari Ibu Mari LK Pangestu yang juga membawahi pariwisata dan produk-produk kreatif, kami yakin suatu hari kita juga bisa disandingkan dengan Great Sale negara tetangga. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, perkenankan dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para partner Festival Jakarta Great Sale 2014. Bank Rakyat Indonesia, BOL, First Media, VW, kemudian kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak-Bapak di dalam penyelenggaraan ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan para undangan yang sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk hadir bersama-sama kami di sini. Terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh asosiasi dan pendukung acara. Perkenankan kami mewakili panitia Festival Jakarta Great Sale 2014 dan mewakili Emporium Kulit Mall, mohon maaf bila mana di dalam penyelenggaraan pada malam hari ini terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak kami sengaja. Jakarta baru, Jakarta maju. Mari kita sukseskan Festival Jakarta Great Sale 2014. Selamat malam, terima kasih. Yang terhormat Ibu Mari Eka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang terhormat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki beserta Ibu. Yang terhormat para pimpinan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wali kota, dan jajaran yang ada, para dan partner yang kami hormati, assalam sejahtera untuk kita semua.
Saya rasa tadi sebagian sudah dilaporkan oleh Ibu Ellen, jadi saya agak sedikit ringan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama kepada Bapak Asisten Ekonomi yang telah mendampingi dan mengemong panitia ini selama 3 tahun. Jadi tanpa adanya dukungan dari Pak Asisten Ekonomi, saya rasa kita tidak bisa membuat Jakarta Great Sale semaju seperti saat ini. Saya hanya ingin share beberapa komentar dari konsumen. Tentunya komentar ini bukan dari pihak kita. Kalau dari pihak kita, tentunya kita hanya memuji diri sendiri. Tadi pagi saya masih dapat PB dari detiknews.com. Saya share dengan Pak Hasan bahwa mereka memuji bahwa apa yang dijual di Indonesia lebih murah dari yang ada di luar negeri. Kami tahu bahwa baik produk lokal ataupun baik produk impor, semuanya mendukung perdagangan yang ada di Jakarta. Dan sebagai kota wisata, belanja, kota jasa dan perdagangan, saya harap kita bisa mendukung sehingga ini menjadikan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli di Jakarta. Kita tahu bahwa pertumbuhan di Jakarta tertinggi, kita harap ini bisa mendukung kita semua. Secara khusus saya ingin mengucapkan kepada teman-teman panitia yang telah bekerja dengan tanpa lelah, tanpa honor ya. Kita sudah mensukseskan ini semua. Mudah-mudahan tahun depan ya, juga akan ada panitia yang lebih baik lagi, lebih semangat dan lebih berhasil. Dan sukses buat Jakarta Great Sale. Terima kasih Bapak Handaka Santosa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Maria Kapangestu. Pada Ibu kami persilahkan. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur DKI Pak Basuki Cahaya dan Ibu Veronica, Bapak Asisten Ekonomi Pak Handaka, Bu Ellen, Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Utara, sorry, maaf. Kita soalnya orang selatan, jadi confused. Teman-teman dan bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kreatif. Ini huruf K, salam kreatif. Karena kalau kita kreatif, kita sejahtera, kira-kira begitu. Saya ingin mengucapkan apresiasi dan selamat atas Jakarta Great Sale 2014. Mudah-mudahan sukses dan lebih sukses dari tahun lalu. Kalau saya lihat target penjualannya 13 triliun sekian, lebih tinggi dari tahun lalu. Semoga itu juga akan menjadi motor penggerak untuk ekonomi DKI maupun untuk mendatangkan Wisman dan Wisnus ke Jakarta, ya, karena tentunya salah satu program kita adalah wisata belanja dan kuliner, ya. Wisata belanja sangat tepat dengan acara-acara seperti Jakarta Great Sale. Dan kalau tadi Ibu Ellen menyampaikan berharap bahwa Jakarta Great Sale menjadi kalender yang akan nanti oleh Wisnus maupun Wisman. Saya rasa untuk Wisnus mungkin sudah, ya, untuk minimal untuk Jakarta, sekitar Jakarta, dan saya rasa dari luar Jakarta pun sudah mulai berdatangan untuk menikmati Jakarta Great Sale dengan midnight sale, dengan diskon, dengan segala macam produk yang bisa kita temui yang tidak biasa kita temui. Kalau saya maunya mimpinya, kalau tahu ya Singapore Great Sale, kalau kita ke Singapura saat Singapore Great Sale, yang kita dengar kebanyakan yang bicara orang Indonesia. Saya mimpinya nih, mudah-mudahan mulai kita rasakan di tahun ini. Kalau pas saat Jakarta Great Sale, yang kita dengar orang dengan bahasa Inggris, Singlish, dan orang-orang Malaysia yang mulai datang ke sini. Jadi harus dibalik, bahwa mereka yang akan datang ke sini
Kalau tadi di Pak Handaka menyampaikan barang menurut detik produk di Indonesia, produk yang ditemukan di Indonesia di mall-mall di Indonesia saat ini lebih murah ya daripada di luar. Nah itu alhamdulillah, semoga ini juga akan menjadi daya tarik untuk Wisnus lebih banyak lagi datang ke Jakarta, to enjoy Jakarta, right? Enjoy Jakarta. Dengan segala macam yang bisa ditemukan di Jakarta. Saya selalu mengatakan Jakarta itu under potential sebagai tempat untuk dikunjungi, ya. Karena sebetulnya Jakarta luar biasa. Mau makan dari kaki lima sampai dengan restoran yang hebat juga ada. Mau cari produk UKM sampai dengan produk yang bermerek juga ada, ya. Dan saya terima kasih, apresiasi kerjasama kita dengan Asosiasi Mall maupun Aprindo terus berjalan dari saat waktu saya masih Menteri Perdagangan. Saya dorong mereka terus untuk memberi tempat untuk UKM dan untuk produk-produk Indonesia dan apalagi sekarang produk-produk kreatif Indonesia. Jadi saya lihat sudah terintegrasi di dalam programnya dan bahkan mungkin sekarang nggak usah dipaksa lagi ya. Kalau dulu agak sedikit dipaksa-paksa untuk bisa menyediakan tempat, sekarang justru kalau saya tidak salah itu justru yang membuat mall menjadi ramai. Benar? Kalau banyak lebih ramai kan, banyak UKM, banyak produk kreatif karena itu berbeda dengan apa yang ditemukan di dalam mall. Jadi selamat dan apresiasi. Tadi Ibu Veronica menyampaikan Dekranasda dapat 4 lokasi, ya luar biasa. Jadi tepuk tangan untuk semua mall yang berpartisipasi. Kami yang sangat bahagia karena itu menunjukkan bahwa bukan saja produk kita lebih murah, produk kita juga sama bagusnya dengan produk dari luar, ya. Dan luar biasa kreatifnya, luar biasa Indonesianya, luar biasa kaya dengan kreativitas dan desain. Jadi sukses Jakarta Great Sale 2014. Semoga terus berkembang dan terus meningkat sehingga benar-benar lebih banyak orang mudah-mudahan dari luar juga yang datang ke sini. Jadi 100% cinta produk Indonesia, terutama yang kreatif dan yang bagus dan yang murah, murah tapi bagus ya, berkualitas. Jadi 100, kalau kita memang benar-benar cinta produk Indonesia yang bagus dan harganya juga bersaing, kita pasti 100% cinta Indonesia. Saya belum lupa. Salam kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marielka Pangestu. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama untuk memberikan sambutannya, sekaligus dengan secara resmi membuka Festival Jakarta Great Sale 2014. Kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Mari Pangestu, Menteri begini, jadi gampang. Yang saya hormati Pak Hasan, selaku Asisten Ekonomi Pemprov DKI, juga Pak Wali Kota Utara, Pak Heru, Pak Adi, Biro Ekonomi, Pak Sarwono, Direktur BRI, dan seluruh sponsor yang lain. Saya harus sebut satu persatu. Ada ketua asosiasi juga banyak, yang Ibu Helen, ada asosiasi retail, juga Ibu Dekranasda, Ibu Veronica, dan seluruh undangan, sponsor, para pengunjung. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya terima kasih panitia memilih Emporium. Kalau milihnya di selatan lagi, saya mungkin disposisi deputi Budpar saja yang ke sana.
Karena di Emporium, ya oke lah, dekat saya bilang. Karena saya belanjanya, nontonnya ya di sini, Emporium. Saya juga mau terima kasih, Emporium udah kasih contoh, PKL yang suka bikin macet di jalan depan itu, sudah masuk ke dalam per 1 Juni. Hanya tadi saya bisik-bisik, minta izin lagi, saya mau tukeran dengan pipa AC ke PKL. Jadi biar pegawai-pegawai di Mall Emporium ini makan juga nggak pengap. Kalau dia tanpa AC, makannya 15 menit dia pergi. Jadi kita barter izin kira-kira gitu. Tapi Ibu Ellen nggak setuju tadi. Kita tukeran. Nah, saya kenapa cerita seperti ini? Banyak kita teori kita yang salah. Kita selalu berpikir kalau ada mall tidak boleh dekat dengan pasar tradisional. Jadi kalau ada mall tidak boleh ada produk UMKM. Kalau ada mall tidak boleh ada PKL. Itu yang salah. Saya dari dulu kerja di Jakarta, saya kalau makan di gedung yang mewah dengan gaji yang pas-pasan, kerja sih keren, pakai dasi, keren. Makannya gak sanggup di gedung kantor itu. Makannya Pak saya cari warteg di belakang itu. Kadang-kadang kalau malu, gak ada teman banyak, ya suruh office boy beli deh, gengsi dong pakai dasi makan di belakang. Coba kita perhatikan, semua kantor, semua mall pasti dikerubungin oleh PKL. Karena pegawainya ribuan, itu tidak ada cukup uang untuk makan di mall. Nah makanya inilah yang kita nggak usah tuntut-menuntut sama asosiasi pengusaha toko untuk memberikan jatah tadi. Jadi nggak usah tuntut-menuntut lah kita lah. Ya Anda atur-atur saja supaya produk-produk kecil ini bisa masuk. Kami pun Pemprov DKI membangun banyak pasar rakyat yang disewa harian. Nah, saya tanya sama Ibu Ellen, kalau saya mau jualan di tempat ini yang terbuka, bukan di toko gitu ya, berapa sewanya? Ya paling kira-kira 1 meter sebulan mungkin 200.000 aja gitu ya. Udah kemahalan kan? Itu yang paling mahal. Tapi sesungguhnya pedagang kaki lima kita menyewanya lebih mahal di luar. Coba kita hitung, jual martabak 2 kali 2 meter, 4 meter persegi. Bayar oknum kelurahan 20.000. Bayar oknum kebersihan 20.000. Bayar preman nyolong nyantel listrik 20.000, 60.000 dia. 60.000 untuk 4 meter persegi. Artinya 1 meter persegi 12.500. Kalau dikali sebulan 375.000 per meter, lebih mahal daripada mall PKL nyewa. Tidak ada AC, tidak ada WC. Masalahnya di mana bedanya? Mall minta bayar 2 tahun di muka, yang PKL tiap malam bayar harian. Nah, makanya di sini saya berterima kasih pada Pak Sarwono, Direktur BRI. Beliau bantu saya mulai dengan edisi, karena Bank DKI belum bisa ke Bank Umum. Ini Pak Hasan juga Komisaris Utama Bank DKI. Kami mendorong membangun banyak pasar rakyat yang bayarnya harian. Nah, kami punya PD Pasar Jaya yang murah sebetulnya, hanya Rp500 per meter per hari sewanya. Tapi kerjasama swasta dibangun, bayarnya 20 tahun di muka, ya orang nggak sanggup. Nah inilah yang kami robah. Jadi harus ada simbiosis mutualisme. Jadi kalau ada orang punya otak nih, tidak boleh ada mall dekat dengan pasar tradisional. Dia itu kurang ikutin perkembangan zaman. Karena yang datang ke mall ini ada sopir juga. Nah, Perda kami juga salah. PKL tidak boleh jualan di trotoar, tidak boleh jualan di taman. Ya semua taman trotoar didudukin orang. PKL yang mau dekatkan diri ke yang tempat ramai, ya sudah, kalau itu diatur saja. Anda mau jualan di taman, tempatnya ditentukan. Kalau yang suka ke Singapura, pasti ingat
Kalau lagi nongkrong di Orchard Road itu mau makan es potong, itu belinya di mall apa sama abang-abang sepeda, kongko kan abang-abang. India ada orang yang jualan. Kenapa dia boleh kita tidak boleh? Kita ini lucu-lucu aja tuh kan. Nggak boleh minta izin, tidak boleh. Dilanggar boleh. Jadi kalau bicara perizinan, Jakarta juara 1 Ibu. Seluruh dunia kalah sama Jakarta kalau perizinan. Paling cepat. Kok bisa? Jangan minta izin, kerjain aja cepet. Kalau minta izin, lamanya minta ampun. Puter situ, puter sini. Makanya kami tahun ini, kami mau memulai tiap kantor kelurahan kecamatan ini menjadi pelayanan terpadu satu pintu. Jadi Bapak Ibu mau ngurus apa saja, datang di kantor lurah, kantor camat, biar dia yang pusing, jangan kita yang pusing. Sekarang kita pusing, urusan surat lempar situ, lempar sini. Jadi biar dia yang pusing. Jadi konsepnya seperti bank. Ya nanti orang duduk di depan, kantor lurah, kantor camat kami udah seperti kantor bank. Jadi tidak pakai loket-loket, lubang-lubang lagi. Seperti bank saja. Anda mau urus apa saja bisa diurusin. Nah ini akan membuat orang lebih rajin. Kami juga lagi berpikir, ini Jakarta ini kaya sebetulnya. Cuma kami nggak menguasai tanah lagi sekarang. Kalau yang punya tanah pasti kaya raya kan? Bayangin kalau tanah-tanah di mall itu Sudirman Tamrin itu bisa di atas 100 juta per meter. DKI sudah nggak punya tuh. Nah saya temukan punya kami. Kami lagi buat MRT mau gali bawah tanah. Jadi semua yang bawah tanah itu punya kami sekarang, kami cup. Jadi kalau kita cup aja punya kami kan. Jadi kalau 100.000 meter persegi kali 100 juta itu berapa? 10 triliun ya. 10 triliun uangnya kami. Nah kami mau kayak gitu aja cupnya. Terus kami mau bikin kayak Singapura Light Rail Transit, kereta api ringan, menghubungkan semua mall, hotel, perumahan mewah sampai bandara. Di atasnya boleh bikin mall, itu pun kami cup punya kami, kira-kira gitu. Kaya raya DKI kan. Nah baru kami tawarkan kepada Bu Ellen, kepada Pak Arisman, bukan bosnya Pak Trihatma, mau nggak kita join? Anda saya kasih kerjakan ini, tapi kereta api bangunkan buat kami. Nah sama sekarang kita kasih izin reklamasi pulau. Anda saya kasih izin pulau, tetapi ada syaratnya. Udah jadi, nanti kamu bisa jual berapa persen? 5% buat DKI. Nah boleh dong, ya DKI dapat duit lagi. Terus ini banjir banyak gak beres ini. Banyak tanah-tanah mau pasang pompa yang bagus. Kita juga bilang, inspeksi, jalan inspeksi. Tukar izin juga, Anda kerjakan jalan inspeksi kami. Jadi Pak Arisman udah saya todong terus ini. Karena apa? Kalau rumah kumuh kita sodok, tanpa dibuat jalan langsung, didudukin lagi. Kalau saya tunggu APBD, tunggu sidang-sidang DPRD, main itu, main ini, didudukin orang balik. Lebih baik saya todong aja pengusaha-pengusaha yang mau minta izin. Dulu juga minta pribadi juga dikasih, saya kira gitu kan. Sekarang kan saya tidak minta pribadi, minta buat DKI. Kalau ini dilakukan, maka DKI ini akan tambah nyaman. Dan pemilik gedung pun akan lebih tinggi nilainya. Nah sekali lagi, saya sangat berharap, sekarang juga jangan percaya orang bilang ke Singapura, belanja, bohong itu. Dia ke Singapura itu berobat, cuma malu tau gak? Jadi bilangnya shopping. Padahal dia ke Singapura itu lagi check up. Jadi banyak orang Jakarta gitu tau gak? Kemana? Singapura. Ngapain? Shopping. Saya cek bukan shopping, dia berobat tuh. Dia malu bilang shopping. Tujuannya berobat. Padahal dulu pejabat Singapura kalau sakit itu berobatnya di mana? Rumah sakit Husada, Mangga Besar, Sumber Waras. Sekarang aja kita ke sana. Makanya saya bilang, kalau saya sakit, udah sakit kemarin, operasi,
Ke Singapura enggak, Indonesia aja. Ya minimal saya ingetin aja, kalau di Singapura mati di Mount Elizabeth ditaruh di garasi loh. Saking kecilnya itu tempat itu. Kalau di Indonesia gede-gede gitu kan. Jadi ngapain ke Singapura? Belanja juga sama kan. Nah kalau kita punya light rail transit, bandara semua, kereta api, saya yakin kita akan jadi surga belanja. Ada orang Malaysia, Thailand, Singapura masih ke sini. Gak ada mall, gak ada dunia kota manapun di dunia yang mallnya paling banyak kayak Jakarta. Di Amerika aja gak ada mall itu banyak. Kita ini paling hebat kan. Tapi kalau cuma buat mall, barang mewah, tidak ada produk UMKM, PKL masuk, maka saya akan cabut sertifikat layak fungsinya. Kita cabut aja. Banyak pasti nggak senang sama saya. Kalau nggak senang sama saya, nggak senangnya di tahun 2017 saja, jangan dipilih lagi. Tapi kalau sekarang kamu senang nggak senang, gue coret aja loh. Karena mumpung, apalagi 2 bulan ini, wah lebih berbahaya lagi 2-3 bulan ini. Nggak ada tukang rem saya yang sabar Pak Wagub, sabar. Wah ini aku kebut aja, mumpung kagak ada yang ngelarang sekarang, sendiri. Terus aja, semua kita tekan aja terus. Nah, mumpung kan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada seluruh panitia, kepada sponsor. Saya mau umumkan Pemprov DKI membuat acara Festival Jakarta Green Sale, 1 rupiah pun tidak keluar duit. Semua ya bisnis lah, kita bisnis dagang. Makanya ditempelin nama-nama mereknya itu loh. Dan ini tidak kami kenakan pajak. Yang penting jangan keluar uang kami. Nah, kita juga lagi meminta nanti semua pemilik mall kasih bus tingkat gratis. Karena kami mau mengoperasikan bus tingkat gratis itu keliling semua mall nanti, yang utama. Nah, nanti mungkin BRI juga kasih cap tinggi-tinggi, gede-gede. Kami juga punya Bank DKI. Sekali lagi, Bapak Ibu kalau mau taruh duit di bank, yang nggak mungkin bangkrut itu ada namanya Bank DKI selain Bank BRI. Ada Bank DKI, itu nggak mungkin bangkrut itu, karena punya Pemprov. Nah sama kayak BRI. Nah itu yang akan kami lakukan. Tapi sekali lagi kami berterima kasih pada semua. Belanja yang banyak, saya sudah nggak sempat belanja, jadi udah susah. Saya juga suka belanja sebetulnya, apalagi ke supermarket, keliling-keliling gitu ya. Tapi udah susah sekarang. Tapi Bapak Ibu jangan ikut saya, harus belanja. Tapi jangan pakai kartu kredit ya, nanti ngutangnya banyak repot, mesti dihitung belanjanya berapa. Tapi kalau cicil pakai kartu kredit boleh, itu pintar namanya. Kalau ngumpul duit kapan kekumpul, aku juga suka beli barang cicil pakai kartu kredit. Jadi nggak berasa sejuta dipotong. Nah semua belanja ini kami jamin setiap pajak yang kami pungut kami transparankan. Jadi tidak ada yang kami curi. Setiap uang kami hemat. Kemarin kami telah menghemat lagi 2,4 triliun dari Dinas Pendidikan saja, yang dibelikan barang-barang yang tidak perlu. Kami yakin kalau kami terus sisir lagi, DKI bisa hemat 12 triliun dari anggaran yang sudah dihemat. Nah, makanya kami mau menaikkan gaji yang tinggi kepada PNS DKI. Tetapi saya minta dia tanda tangan satu perjanjian baru. Kalau macam-macam saya pecat tanpa bisa menuntut saya. Hadir kan? Kalau dia tidak mau, nah udah keluar aja. Nah, sekali lagi kita harap Festival Jakarta Green Sale ini bisa membuat orang DKI lebih penuh kepalanya, lebih bahagia semua, penuh perutnya, lebih sehat, dan dompetnya tambah penuh juga. Nah, cuma 3 menu saja. Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Festival Jakarta Green Sale tahun 2014 sudah resmi saya buka. Terima kasih Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung.
Dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Maria Kapangestu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda DKI Bapak Hasan Basri Saleh, Asisten Kesmas DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara Bapak Heru Budi Hartono, Wakil Ketua Bapak Tutum, dan Wakil Ketua Festival Jakarta Great Sale Ibu Herna. Ke atas panggung. Selanjutnya kita akan menyaksikan opening ceremony Festival Jakarta Great Sale 2014 yang akan ditandai dengan penabungan gamelan dari alat musik khas Betawi, Gambang Kromong, secara bersama-sama yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilahkan. Dengan demikian, Festival Jakarta Great Sale 2014 secara resmi telah dibuka dan akan berlangsung hingga tanggal 19 Juli 2014. Bapak dan Ibu, kami memohon kesediaannya untuk mengambil kesempatan untuk berfoto bersama. Silakan maju di depan Gambang Kromong, Bapak dan Ibu. Bagai simbol gadis remaja, setiap pandangan selalu menahan, penuh harapan untuk menjamah. Renggang renggang Jakarta sudah membuat orang lupa, terlihat orang manisnya cerita, jadi jutawan di sana. Kita berikan sambutan dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Gubernur kita, Bapak Basuki Cahayapurnama, dan juga para jajaran dari Pemda DKI Jakarta. Selamat malam juga untuk semua pengunjung di Emporium Blue in Mall. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Jakarta Festival Great Sale di Emporium Blue in Mall. Terima kasih. Bagai simbol gadis remaja, setiap tangan yang selalu merah, harapan untuk menjamah. Jangan Jakarta suka membuat orang lupa,
Terima kasih. Kalau ada Abang None Jakarta harus Assalamualaikum. Coba mana Abang Nonenya? Assalamualaikum. Aduh, baru nunggu Babe 1 jam aja udah lemes. Coba Assalamualaikum. Nah gitu baru Abang None Jakarta yang siap dengan senyuman. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya malam hari ini. Sekali lagi. Saya senang, saya ucapkan selamat datang Ibu Mariana Pangestu, Bapak Tri, selamat malam. Juga Ibu Ellen, apa kabar? Terima kasih terus mengundang saya, terima kasih banyak. Pak Ahok, nanti kalau pelantikan jangan lupa undang saya. Saya bisa nyanyi lagu Mandarin, apa aja bisa deh buat Bapak. Kalau di entertainment kan ada BCL, ini BCB. Sekali lagi selamat atas penugasannya, mudah-mudahan sukses ke depannya. Jangan lupa ya Pak ya, terus di tengah rakyat ada untuk kita semuanya. Tepuk tangan buat Bapak kita nih. Ibu kan suka main piano, ya kan? Ibu, apa kabar? Saya kapan-kapan mau loh nyanyi bersama-sama. Boleh ya Bu ya? Bener ya? Ibu Mari juga pintar nyanyi. Ibu yang sangat sederhana, cantik, setia, di belakang sukses. Tepuk tangan untuk bapak-bapak kita, semangat dan selalu maju dan sukses. Berikut ini saya persembahkan. Apa kabar? Terima kasih telah memilih bersama-sama kita di Auditorium Blue Mall. Apa kabar Ibu? Ooh.
Sebetulnya saya sudah mau menyiapkan lagu yang berikut ini, tapi saya padamkan saja kobar asmaramu, cinta putih itu tak akan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu, pergi bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku ini sendiri. Nyanyi dong Bu sedikit ya. Bapak, lihat suami saya orang Timor Leste tapi dia ngefans sekali. Salah, terima kasih. Gimana sedikit ya? Sepotong. Padamkan saja kobar asmaramu, cinta putih itu tak akan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Cintamu pergi bila saja, biasanya. Wah, ibu udah agak aja nih kayaknya. Sama saya. Diriku kini sendiri, diriku kini sendiri. Terima kasih. Semangat, masih semangat semuanya, masih mau lanjut. Masih ya. Ada yang nggak bayar.
juara kan nanti Pak. Kecilnya ya. Ya, jadi enteng-enteng semua Bu, ada di apartemen ya. Oh, Bapak saya kemarin Bapak kita bikin jadi sesuai nggak ada lagi. katanya Pak BRI tahun depan double Pak sponsornya. Pada sini aja, pada sini biar kelihatan BRI-nya. Nah, memang kelihatan Alami. kreatif, Ibu kreatif. Ya, kalau kreatif. Biar BRI juga kreatif. Gue baru sadar kembang ini. Iya. Mau jadi adiknya Bu Menteri Pak. Oh, tadi harusnya duet dong nyanyi. Saya cuma nggak diizinin Pak Ahok, kalau nggak saya naik loh Pak. Tadi yang pidatonya saya mau komentar udah bisa direkrut untuk caleg ini. Saya mau ngelamar jadi sekretaris Pak. Kita terjunkan. Jadi sekretaris loh Pak. Tapi Pak BRI menjanjikan double loh Pak tahun depan. Ya Pak ya amin ya Pak. Pak tahun depan double. Jadi di 4 lokasi ya? Di 4 lokasi Dekranasda. Gak bisa. Kita mau bangun di bawah Monas. 3 kali loh ya. Bisa masuk ya. Kalau kita mengatakan bahwa mall harus dipisahkan dengan yang usaha kecil menengah, produk mewah dari yang kecil menengah, itu salah konsepnya. Mall harus jauh dari pasar tradisional juga salah. Mall harus dijauhkan dari PKL juga salah. Jadi harus ada kombinasi gitu. Jadi dia harus dimasukkan simbiosis mutualisme istilahnya kan. Karena ada bantuan seperti BRI segala macam, kami pun nanti akan membuka banyak showroom. Misalnya nanti di Tamrin City, itu juga pengen ada mall yang punya kami bisa 1 lantai
ada Kopi Nusantara, juga ada Dekranasda. Nah, kami juga akan membangun di bawah Monas. Sehingga orang-orang yang produk-produknya dia butuh tempat pameran nih, showroomnya nih. Dia sewa berat. Nah, kami kasih gratis. Ya, sehingga nanti kreativitas dari orang-orang Indonesia, Jakarta khususnya, seluruh Indonesia nih pasti naik. Apalagi lewat bank kan. Jaringan banknya bagus banget ya. Karena banknya ada di seluruh Indonesia. Sehingga kalau kamu kreatif di seluruh Indonesia, dibiayai oleh bank, dibantu bank, kami sediakan ibu kota buat pameran Anda. Dan ibu kota negara ini adalah ya tengahnya ya Monas sebetulnya. Makanya bahwa Monas harus dibuat tempat pameran yang untuk orang seperti ini. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya saya lihat tambah tahun komitmen dari pemilik mall ini makin baik. Dia selalu kasih kita tempat nih. Nah, nanti gabung dengan bank. Saya yakin nggak ada produk di dunia manapun sebetulnya yang serame, sekomplit Indonesia sebetulnya. Mulai dari batiknya. Kalau kita bandingkan batiknya Malaysia ya, mohon maaf aja ya, itu ibarat tuh kayak orang malas menggambar tuh nggak? Kalau punya kita bener-bener detail, sampai detail sekali itu loh. Jadi itu orang nggak pernah berpikir, itu udah detail banget nih. Nah ini nilainya luar biasa udah gitu loh. Ya, itu seperti itu.